bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang pada agresi militer Belanda I tahun 1947, kehidupan rakyat Indonesia masih serba sulit dan tidak menentu, tertindas dan terjajah oleh kekuatan kolonial. Padahal bangsa ini telah 2 tahun menimang kemerdekaan. Semangat yang dimiliki oleh pemuda dan mahasiswa Indonesia ketika itu tak lain adalah semangat untuk kemerdekaan bangsanya. Lafran Pane, pemuda kelahiran Padang Sidempuan, sebagai tokoh yang memprakarsai berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam pada 5 Februari 1947, yang juga ketua umum pertama, adalah salah satu potret kaum muda yang berjuang mewakili zamannya. Sejak awal kelahirannya, HMI tampil dengan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Pada Kongres 5 di Medan, tahun 1957, HMI secara tegas menyatakan komunisme bertentangan dengan Islam. Keputusan Kongres ini tentu saja merupakan hambatan bagi laju perkembangan PKI setelah sebelumnya mendapat kesempatan rehabilitasi. Aidit tidak tinggal diam. Di tahun yang sama, ia membentuk Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) sebagai benteng komunis di perguruan tinggi dengan misi khusus membubarkan HMI. Di mana 1 hari sebelum gerakan 30 September, DNID tidak memaksakan HMI bubar dalam forum rapat umum CGMI, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, di Istora Senayan. Nah, tetapi sejarah kemudian membuktikan bahwa baik Pak Perdam Dr. Limena pada waktu itu yang hadir dalam rapat umum itu maupun Bung Karno tidak bersedia untuk membubarkan HMI. Akibat gencarnya usaha pembubaran HMI, umat Islam menjadi waspada. Persoalan HMI telah menjadi persoalan umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hingga hari-hari menjelang pecahnya Gestapo, HMI tetap dipertahankan oleh Soekarno. Indonesia diharapkan akan memimpin Islam. Ya, HMI kita punya misi betul. Pak Nasir almarhum berkata gitu, Piagam Jakarta jangan lupakan. Cita-cita umat Islam untuk memasukkan 7 kata dari Piagam Jakarta ke dalam sila pertama Pancasila tidak menuai hasil setelah terganjal dekret Presiden 5 Juli 1959. Pasang surut masalah dasar negara seolah tak berhenti hingga masa pemerintahan Soeharto. Kewaspadaan pemerintah ketika itu ditunjukkan dengan membentuk Barikade Asas Tunggal. Menjelang Kongres ke-16 di Padang tahun 1986, pemerintah lewat Menpora Abdul Ghafur meminta kepada partai atau ormas yang akan menyelenggarakan kongres harus terlebih dahulu mencantumkan Pancasila sebagai asas. Jadilah mimpi buruk itu sebagai kenyataan, di mana HMI harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Babak memilukan ini menjadi alasan hengkangnya sejumlah tokoh kritis HMI dan membentuk Majelis Penyelamat Organisasi.